Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku, Hilsa, merasa hidupku semakin hari semakin terkekang. Jika harus kuungkapkan dalam kata-kata, hidupku terasa seperti beban yang terus menekan, namun tak terlihat oleh orang lain. Orang-orang di luar sana mungkin melihat kami sebagai keluarga yang bahagia. Kami hidup di sebuah rumah kecil yang sederhana, anak kami yang masih balita, dan suamiku, Johnny, yang bekerja keras setiap hari. Namun, hanya aku yang tahu betapa beratnya hidup yang harus kujalani. Setiap bulan, Johnny memberiku Rp500.000. Itu adalah uang yang harus kuatur dengan cermat untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga kami. Tak hanya untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk segala hal yang mungkin tak terpikirkan oleh Johnny. Aku harus memikirkan setiap detail, dari membeli susu untuk anak kami, hingga mencicil hutang kecil di toko kelontong. Namun, yang membuat semuanya terasa semakin berat adalah cara Johnny mengatur keuangan kami. Dia bukan hanya pelit, dia juga sangat perhitungan. Aku tahu dia bekerja keras, bahkan terkadang lebih dari 10 jam sehari di tempat kerjanya. Namun setiap kali aku meminta sedikit lebih banyak uang untuk sesuatu yang penting, dia selalu menolaknya dengan alasan, itu terlalu boros. Suatu hari, aku mencoba untuk membeli sepatu baru untuk anak kami. Sepatu yang lama sudah terlalu kecil, dan anak kami terlihat kesulitan berjalan. Ketika aku memberitahukan Johnny, dia langsung merespon dengan ketus. Kenapa tidak beli yang lebih murah saja? Sepatu itu pasti bagus. Tapi apa perlu yang baru? Kita bisa gunakan yang lama dulu. Aku hanya bisa menunduk, menahan kesedihan yang tiba-tiba merayapi hatiku. Sebagai seorang ibu, rasanya sangat sulit melihat anak kita menderita hanya karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Tapi lebih sulit lagi adalah ketika suamiku yang selalu menjadi pihak yang menolak. Aku merasa seperti seorang ibu yang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang salah denganku? Mengapa Johnny begitu pelit? Aku tahu dia bekerja keras. Tapi bukankah aku juga bekerja keras untuk rumah tangga ini? Setiap hari aku mengurus segala urusan rumah, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mengurus anak, hingga mencatat segala pengeluaran yang kami miliki. Tetapi, seolah-olah pengorbanan itu tidak pernah dihargai. Sebelum menikah, Johnny adalah pria yang sangat perhatian. Dia selalu berkata bahwa dia ingin memberiku yang terbaik, bahwa dia ingin kami hidup bahagia. Namun, setelah menikah, semuanya berubah. Aku tahu, semua orang bisa berubah setelah menikah. Aku tidak mengharapkan hidup yang mewah, hanya hidup yang cukup dan bahagia. Tapi kenyataannya, kami tidak pernah cukup. Setiap kali aku meminta lebih, setiap kali aku ingin membeli barang untuk rumah atau anak, Johnny akan selalu mengkritik dan menilai bahwa itu adalah pemborosan. Aku seringkali merasa terperangkap dalam hidupku. Aku tidak bisa membelanjakan uang tanpa merasa bersalah. Aku tidak bisa membeli apapun tanpa merasa takut ditanya. Bahkan ketika aku pergi berbelanja kebutuhan pokok, Johnny selalu memintaku untuk menunjukkan struk belanjaan. Tunjukkan struk belanjaannya, Hilsa. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang sudah kita keluarkan, ujarnya dengan nada yang kaku. Aku merasa seperti seorang anak yang sedang dihukum, bukan seorang istri yang dipercaya untuk mengatur rumah tangga. Setiap kali aku menunjukkan struk belanjaan, aku merasa seperti sedang diawasi dengan penuh kecurigaan. Pernah suatu ketika, aku membeli sedikit camilan untuk anak kami yang sedang belajar berjalan. Hanya beberapa bungkus kue kecil dan susu. Tetapi ketika aku pulang dan menunjukkan struk belanjaan, Johnny langsung mengomel. Ini sudah cukup, Hilsa. Kenapa harus membeli camilan seperti itu? Itu kan pemborosan. Kita tidak butuh itu sekarang. Aku hanya bisa diam, menahan tangis yang ingin keluar. Rasanya seperti seluruh dunia menilai kebijakan kecil yang kuambil untuk anak kami. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal kebebasan. Johnny selalu merasa bahwa segala sesuatu yang aku lakukan harus diperiksa dan disetujui olehnya terlebih dahulu. Dia ingin tahu setiap detil tentang keuangan kami, setiap pengeluaran,
bahkan untuk hal-hal yang menurutku seharusnya bisa kuambil keputusan sendiri. Aku merasa seperti bukan seorang istri lagi, tapi seperti seorang anak yang harus meminta izin untuk segala hal. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba berpikir bahwa mungkin ini hanya fase, dan suatu hari semuanya akan berubah. Mungkin Johnny akan mulai memahami betapa sulitnya hidup ini tanpa sedikit kebebasan. Aku mencoba menghibur diriku dengan berpikir bahwa dia melakukannya karena kami sedang mengalami kesulitan finansial. Tapi aku tahu, kesulitan itu bukanlah alasan untuk hidup dalam kekangan. Suatu hari, ketika aku ingin membeli sebuah pakaian baru untuk diriku sendiri, yang sudah lama aku idamkan, aku merasa sangat takut untuk mengungkapkan niatku pada Johnny. Aku tahu reaksinya, dan itu membuatku merasa terhina. Kenapa harus membeli pakaian baru? Pakaianmu masih bagus, katanya ketika aku sedikit ragu-ragu mengatakan bahwa aku ingin membeli sebuah baju. Padahal, bajuku sudah lusuh dan robek di beberapa bagian. Aku hanya bisa menahan rasa sakit dalam hati, karena aku tahu Johnny tidak akan pernah mengerti perasaanku. Setiap hari, aku merasa semakin kecil. Tidak ada ruang untukku, tidak ada kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Aku seperti hidup dalam bayang-bayang Johnny. Suamiku, yang seharusnya menjadi partner hidupku, justru membuatku merasa seperti seorang hamba yang harus patuh pada aturan-aturannya. Jika aku melakukan kesalahan kecil, aku akan mendapatkan omelan panjang lebar. Tidak ada rasa empati, tidak ada pertimbangan. Hanya ada perhitungan dan kecurigaan. Aku mulai kehilangan semangat. Hati ini mulai merasa kosong. Aku tahu aku mencintai Johnny. Namun apakah cinta cukup untuk mempertahankan hubungan yang tidak memberi ruang untuk tumbuh? Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini yang pantas untukku? Apakah aku akan terus hidup seperti ini, terjebak dalam hubungan yang tidak memberi ruang untuk kebahagiaan? Suatu malam, ketika aku sedang duduk di meja makan sambil memikirkan semua ini, anak kami tertidur di kamarnya, dan Johnny sedang menonton televisi. Aku merasa hampa. Setiap malam seperti ini, aku hanya bisa duduk merenung, bertanya pada diri sendiri apakah aku benar-benar harus terus bertahan. Namun, rasa takut akan perubahan selalu menghantuiku. Takut kehilangan keluarga, takut tidak mampu hidup sendiri. Hari-hari terasa semakin berat bagi aku. Rasanya seperti ada tembok besar yang memisahkan aku dari kebahagiaan dan harapan. Aku merasa hidup dalam keterbatasan yang tak kunjung usai. Setiap hari, aku hanya memikirkan bagaimana cara menghemat uang, bagaimana aku bisa membuat Johnny merasa puas dengan keputusan-keputusan kecil yang kuambil, meski itu sangat menguras tenaga dan emosi. Tapi pada saat yang sama, aku juga tahu ada sesuatu dalam diriku yang mulai meronta untuk bebas. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk Johnny dan anak kami, aku teringat percakapan terakhir kami. Ketika aku meminta sedikit uang lebih untuk membeli obat anak kami yang sedang sakit, Johnny dengan tegas menolak, mengatakan bahwa itu terlalu mahal. Aku tahu dia bekerja keras, tapi aku juga bekerja keras di rumah, mengurus segala urusan rumah tangga. Mengapa dia tidak bisa melihat itu? Saat itu, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku. Perasaan bahwa aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayangnya. Aku tidak bisa terus merasa terhina dan tak dihargai. Aku ingin bangkit, ingin merasa bebas, ingin hidup yang lebih baik dari ini. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Johnny. Mungkin ini saatnya untuk mengungkapkan semua yang aku rasakan. Aku merasa sudah cukup lama terdiam, terlalu lama menahan perasaan ini. Jika aku terus seperti ini, aku tak akan pernah tahu apa yang bisa kuraih. Aku ingin hidup lebih baik, aku ingin hidup dengan kebebasan yang lebih, dan aku tidak bisa terus terkurung dalam hubungan yang hanya menambah rasa sakit dan ketidakbahagiaan. Hari itu, saat Johnny pulang dari kerja dan kami duduk bersama di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk berbicara. Suasana di ruang tamu sepi, hanya terdengar suara anak kami yang tertidur di kamar. Aku melihat Johnny duduk di sofa dengan ekspresi lelah, tapi aku tahu ini adalah saat yang tepat. Johnny, aku memulai dengan suara pelan. Aku rasa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kita tidak pernah bisa maju. Setiap hari aku merasa seperti dibatasi, dan aku tak tahu lagi apakah aku bisa bertahan. Johnny memandangku dengan bingung. Apa maksudmu, Hilsa? Katanya dengan nada terkejut,
seolah-olah dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Aku merasa terjebak. Johnny, aku merasa tidak dihargai. Aku sudah mencoba untuk bertahan, untuk sabar, tapi rasanya semakin sulit. Aku ingin kita hidup lebih baik. Aku ingin kita bisa merasa bahagia. Tapi dengan cara kita hidup sekarang, itu terasa sangat mustahil. Aku melihat ekspresinya berubah. Johnny, yang biasanya sangat tenang, kini terlihat agak tersinggung. Jadi, kamu merasa tidak cukup dengan apa yang aku berikan? Aku sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Hilsa, apa kamu ingin hidup mewah seperti orang lain? Katanya, nadanya mulai meninggi. Aku tidak ingin hidup mewah, Johnny. Aku menjawab dengan tenang meskipun hatiku bergejolak. Aku hanya ingin cukup. Cukup untuk kami bertiga. Cukup untuk anak kita. Cukup untuk sedikit kebebasan. Aku tidak bisa terus hidup dalam keterbatasan ini. Aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Johnny terdiam sejenak, seolah berpikir. Tapi kemudian, dengan suara yang lebih rendah, dia berkata, "Kamu terlalu memikirkan hal-hal kecil, Hilsa. Ini semua masalah uang. Aku bekerja keras untuk memastikan kita bisa bertahan hidup." Aku menatapnya, merasakan beban yang ada di hatiku semakin berat. Aku tahu kamu bekerja keras, Johnny. Tapi aku juga bekerja keras di rumah, mengurus semua ini sendirian. Kenapa kamu tidak pernah menghargai itu? Ketegangan di udara semakin terasa. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kami. Setiap kata yang keluar dari mulut Johnny seperti menambah dinding yang membatasi perasaanku. Aku merasa semakin tidak dipahami, semakin jauh dari apa yang kuinginkan dalam hidup. Aku tahu saat itu, aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus menghabiskan hidupku dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang tidak memberiku kebahagiaan dan kebebasan. Aku berhak untuk lebih dari ini, dan aku tahu aku bisa lebih baik dari ini. Dengan hati yang berat, aku berkata lagi, aku rasa kita sudah tidak bisa lagi bersama. Aku tidak bisa terus hidup dalam perasaan tertekan seperti ini. Aku akan pergi, Johnny. Aku bisa melihat perubahan besar pada wajahnya. Johnny terkejut. Mungkin tidak pernah membayangkan aku akan membuat keputusan seperti itu. Tapi di dalam hatiku, aku merasa seperti beban berat yang selama ini mengikatku akhirnya terlepas. Aku merasa ringan, meski aku tahu keputusan ini tidak mudah. Jadi kamu ingin bercerai? Tanya Johnny dengan suara serak. Aku mengangguk. Aku tidak ingin pernikahan ini hanya karena kewajiban atau rasa takut. Aku ingin hidup lebih baik, dan aku rasa itu hanya bisa terjadi jika kita berpisah. Setelah percakapan itu, hidupku berubah. Aku memutuskan untuk mengurus semua hal administratif yang diperlukan untuk bercerai. Aku tahu itu akan menjadi proses yang panjang dan penuh rintangan. Tetapi aku merasa aku harus melangkah maju. Aku harus bebas dari hubungan yang telah menghambatku selama ini. Aku ingin mencari kebahagiaan yang sejati, dan aku tidak bisa menemukannya jika terus hidup dalam ketidakbahagiaan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri. Aku tahu aku bisa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia tanpa terikat oleh ketakutan dan keterbatasan yang selama ini ada dalam hubungan kami. Setelah membuat keputusan besar itu, hidupku mulai terasa berbeda. Setiap langkah yang kuambil, meskipun penuh dengan tantangan, terasa seperti sebuah pembebasan. Proses perceraian tidaklah mudah, apalagi ketika aku harus menghadapi Johnny yang jelas merasa terkejut dan terluka. Kami berdua masih saling berkomunikasi, tetapi aku merasa ada jarak yang semakin besar antara kami. Hari pertama setelah aku memutuskan untuk bercerai, aku merasakan kebingungannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang keterbatasan yang selama ini aku jalani. Aku harus menata hidupku sendiri, tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Aku tahu bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak mudah untuk kembali ke dunia kerja setelah sekian lama hanya mengurus rumah. Tetapi aku merasa yakin bahwa aku bisa melakukannya. Aku bertekad untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri, tanpa bergantung pada siapapun. Selama beberapa minggu pertama, aku berjuang keras. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, dan aku merasa sangat cemas.
Aku harus memastikan anak kami tetap terurus, sementara aku juga harus mencari sumber pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan kami. Namun, meskipun banyak rintangan, aku tidak merasa sendirian. Setiap langkah yang aku ambil terasa lebih ringan, dan aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sejati. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar kami. Lebih dari itu, aku merasa dihargai di tempat kerja. Setiap hari aku bisa melihat hasil kerja kerasku, dan itu memberi aku rasa percaya diri yang selama ini hilang. Tidak ada lagi perasaan tertekan atau ketakutan akan omelan yang selalu datang dari Johnny. Kini, aku bisa mengambil keputusan tanpa merasa bersalah. Pekerjaan ini juga memberiku kesempatan untuk berkembang. Aku mulai belajar banyak hal baru, baik tentang dunia kerja maupun tentang diriku sendiri. Setiap kali aku menyelesaikan tugas atau mendapatkan pujian dari atasan, aku merasa semakin yakin bahwa aku bisa melakukan lebih dari sekadar mengurus rumah tangga. Aku bisa menjadi sesuatu yang lebih. Sementara itu, Johnny mulai semakin jarang menghubungiku. Aku tahu dia kesulitan menerima keputusan ini, dan meskipun dia seringkali mencoba untuk menghubungiku terkait dengan anak kami, aku mulai merasa tidak lagi ada ikatan yang kuat antara kami. Kami berdua sudah menjalani hidup masing-masing, dan aku merasa bahwa ini adalah yang terbaik untuk kami berdua. Di luar pekerjaanku, aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan diriku sendiri. Aku mulai pergi ke gym setiap pagi setelah mengantar anak ke sekolah. Aku menyadari bahwa tubuhku telah lama terabaikan karena fokusku selama ini hanya pada kebutuhan orang lain. Kini, aku ingin meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk merasa sehat dan kuat. Setiap kali aku selesai berolahraga, aku merasa lebih hidup, lebih energik. Semua ini memberiku rasa percaya diri yang selama ini hilang, dan aku tahu aku sedang berada di jalan yang benar. Hari demi hari, aku merasa semakin bebas. Bebas dari kekangan finansial yang dulu selalu menjeratku. Bebas dari rasa takut untuk membuat keputusan. Bebas dari perasaan tidak dihargai. Aku bisa melakukan hal-hal yang selama ini terhalang oleh ketakutan dan keterbatasan. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita di tempat kerja. Namanya Lisa. Dan dia adalah teman sekelas di pelatihan yang aku ikuti untuk meningkatkan keterampilan. Lisa adalah wanita yang cerdas, ambisius, dan sangat mendukung karierku. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan pribadi masing-masing, dan aku merasa bahwa aku bisa membuka diri padanya. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, dan itu memberiku rasa lega. Aku merasa lebih percaya diri untuk menceritakan perasaanku, terutama tentang kehidupan pernikahanku yang penuh dengan keterbatasan dan pengorbanan yang tidak dihargai. Lisa berkata padaku, "Hilsa, kamu layak mendapatkan lebih dari ini. Kamu punya potensi besar, dan kamu sudah mengambil langkah besar untuk berubah. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Dunia ini penuh dengan kesempatan, dan kamu akan menemukannya." Kata-kata Lisa benar-benar menyentuh hatiku. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya berfokus pada keterbatasan yang ada dalam hidupku. Aku lupa untuk melihat potensi besar yang ada dalam diriku sendiri. Aku mulai berpikir bahwa jika aku bisa mandiri dan bahagia tanpa bergantung pada orang lain, maka aku pasti bisa mencapai lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, hidupku semakin stabil. Aku mulai dapat menabung, meskipun sedikit demi sedikit. Aku menginvestasikan waktu dan energiku untuk merencanakan masa depan. Aku ingin memastikan bahwa anak kami memiliki masa depan yang cerah, dan aku ingin menjadi contoh bagi anakku bahwa dengan kerja keras dan tekad, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Tidak lama setelah itu, Johnny menghubungiku lagi. Kali ini, dia terdengar lebih tenang. Kami berbicara tentang anak kami, dan meskipun kami masih berkomunikasi, aku bisa merasakan bahwa hubungan kami sudah tidak sama lagi. Aku tidak merasa marah atau kesal. Hanya saja aku merasa sudah lebih kuat dan lebih mandiri. Aku memutuskan untuk membawa anak kami ke tempat yang lebih baik. Kami pindah ke apartemen kecil yang lebih dekat dengan tempat kerjaku. Ini adalah langkah pertama kami menuju kehidupan yang lebih stabil. Setiap kali aku melihat anak kami tersenyum, aku merasa yakin bahwa keputusan yang kuambil adalah yang terbaik. Kami bisa hidup lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih mandiri. Beberapa bulan berlalu,
dan aku merasa semakin percaya diri. Setiap hari, aku merasa semakin kuat. Aku tidak lagi merasa tertekan atau terbebani dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain. Aku tahu bahwa aku memegang kendali atas hidupku, dan aku merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Dalam proses ini, aku menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri dari dalam. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk menentukan kebahagiaanku. Aku yang memutuskan bagaimana hidupku akan berjalan. Dan meskipun perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, aku tahu bahwa aku telah menemukan kebebasan yang sejati. Suatu sore yang tenang, setelah aku selesai bekerja dan sedang mempersiapkan makan malam untuk anak kami, pintu rumahku diketuk. Aku merasa sedikit terkejut. Sudah lama sekali Johnny tidak menghubungiku, apalagi datang langsung ke tempatku. Aku merasa agak cemas, tapi tetap membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Johnny dengan wajah kusut, matanya tampak lelah, dan dia memegang sebuah tas kecil. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda, sebuah kesedihan yang mendalam, jauh berbeda dari ekspresinya yang biasanya dingin dan keras kepala. Aku merasa hatiku berdebar, namun aku berusaha tetap tenang dan membuka pintu untuknya. "Hilsa," kata Johnny dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Aku ingin bicara." Aku menatapnya sebentar, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. "Johnny, kenapa kamu datang kemari?" tanyaku dengan nada datar. "Sudah lama sekali kamu tidak menghubungiku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Johnny berjalan masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara, dan kami duduk di ruang tamu. Aku melihat ke arah anak kami yang sedang bermain di ruang sebelah. Aku tahu Johnny datang bukan untuk sekadar berbincang biasa. Suasana terasa canggung, dan aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang dia sembunyikan. "Ada apa, Johnny? Apa yang ingin kamu katakan?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku terasa sedikit teraduk. Aku sudah tidak lagi merasa sama terhadapnya. Kami sudah bukan lagi suami istri, dan aku sudah terbiasa menjalani hidup tanpa dirinya. Johnny menarik napas panjang dan menundukkan kepalanya. "Aku ingin minta maaf, Hilsa," katanya, suaranya hampir tersekat. "Aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku tahu aku telah gagal menjadi suami yang baik. Aku hanya ingin bilang kalau aku menyesal. Aku merasa ada perasaan tidak nyaman yang tumbuh di dalam dadaku. Dulu, ketika kami masih bersama, permintaan maafnya selalu terasa seperti bentuk lain dari manipulasi. Apakah kali ini benar-benar tulus? Ataukah hanya bagian dari upaya untuk membuat aku merasa bersalah?" Aku menatapnya tanpa berkata-kata, menunggu agar dia melanjutkan ceritanya. Aku tahu selama ini aku terlalu fokus pada uang, pada bagaimana kita bisa hidup dengan apa yang aku berikan. Tapi kenyataannya aku salah, Hilsa, katanya dengan suara bergetar. Aku terjebak dalam investasi bodong. Waktu itu aku berpikir bisa mengubah hidup kita, bisa memberi lebih banyak untuk keluarga kita. Tapi, aku malah kehilangan semuanya. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Johnny, mantan suamiku, yang dulu selalu merasa lebih tahu dan lebih mengontrol semua hal, sekarang mengaku terjebak dalam investasi yang merugikan. Aku merasa campuran antara kesal dan geli. Apakah dia benar-benar begitu naif? Bukankah dia yang selalu mengatur segalanya dalam rumah tangga kami? Bukankah dia yang seringkali menilai aku terlalu boros dan tak bisa mengatur uang? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hilsa, lanjut Johnny, suaranya semakin serak. Aku sudah terjebak dalam masalah keuangan yang besar, dan aku merasa seperti aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa menangani semuanya seorang diri. Aku butuh bantuan, aku butuh kamu kembali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu. Aku merasa pandanganku semakin kabur. Dulu, saat kami masih bersama, aku pernah berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya, mengerti dia, dan bahkan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginannya yang selalu mengutamakan penghematan. Tetapi apa yang dia lakukan dengan keuangannya sekarang? Semua yang sudah terjadi, tidak bisa begitu saja dilupakan. Aku mengatur napasku dan menatapnya tanpa rasa kasihan sedikitpun. Johnny, kataku pelan namun tegas. Kamu pikir aku akan kembali hanya karena kamu datang dengan alasan ini?
Kamu pikir aku akan tergoda dengan kata-kata manismu lagi, setelah semuanya yang kamu lakukan? Johnny tampak terkejut. Hilsa, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dengan tajam. Kamu ingin aku kembali? Mengapa? Apakah kamu benar-benar berubah? Atau kamu hanya takut menghadapi masalah yang kamu buat sendiri? Johnny, kamu sudah berbuat cukup banyak untuk membuat aku merasa tidak dihargai. Aku sudah cukup menderita di hubungan kita, dan aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Aku bisa melihat air mata di sudut matanya. Tapi aku tidak merasa kasihan. Justru, ada rasa lega dalam diriku. Seiring waktu, aku telah menemukan kebahagiaan dan kebebasan yang sudah lama hilang. Aku sudah tidak merasa terikat dengan Johnny lagi. Kami bukan lagi suami istri, dan aku tidak akan pernah kembali ke hidup yang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Aku tidak peduli lagi, Johnny. Lanjutku dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah menemukan kebahagiaanku tanpa kamu. Aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang seperti itu. Kita sudah berpisah, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayangmu. Johnny menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat dia menahan tangis. Aku mengerti, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku benar-benar berharap kamu bisa memaafkanku, Hilsa. Namun aku sudah tidak bisa lagi merasakan apapun untuknya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan, dan sekarang aku tahu aku tidak ingin kembali ke sana. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tidak akan membiarkan apapun, termasuk permohonan maaf Johnny, untuk mengubah arahku. Dan meskipun perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, aku tahu bahwa aku telah menemukan kebebasan yang sejati. Suatu sore yang tenang, setelah aku selesai bekerja dan sedang mempersiapkan makan malam untuk anak kami, pintu rumahku diketuk. Aku merasa sedikit terkejut. Sudah lama sekali Johnny tidak menghubungiku, apalagi datang langsung ke tempatku. Aku merasa agak cemas, tapi tetap membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Johnny dengan wajah kusut, matanya tampak lelah, dan dia memegang sebuah tas kecil. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda, sebuah kesedihan yang mendalam, jauh berbeda dari ekspresinya yang biasanya dingin dan keras kepala. Aku merasa hatiku berdebar, namun aku berusaha tetap tenang dan membuka pintu untuknya. Hilsa, kata Johnny dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Aku ingin bicara. Aku menatapnya sebentar, merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Johnny, kenapa kamu datang kemari? Tanyaku dengan nada datar. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungiku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Johnny berjalan masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara, dan kami duduk di ruang tamu. Aku melihat ke arah anak kami yang sedang bermain di ruang sebelah. Aku tahu Johnny datang bukan untuk sekadar berbincang biasa. Suasana terasa canggung, dan aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang dia sembunyikan. Ada apa, Johnny? Apa yang ingin kamu katakan? Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku terasa sedikit teraduk. Aku sudah tidak lagi merasa sama terhadapnya. Kami sudah bukan lagi suami istri, dan aku sudah terbiasa menjalani hidup tanpa dirinya. Johnny menarik napas panjang dan menundukkan kepalanya. Aku ingin minta maaf, Hilsa, katanya, suaranya hampir tersekat. Aku tahu aku telah membuatmu menderita. Aku tahu aku telah gagal menjadi suami yang baik. Aku hanya ingin bilang kalau aku menyesal. Aku merasa ada perasaan tidak nyaman yang tumbuh di dalam dadaku. Dulu, ketika kami masih bersama, permintaan maafnya selalu terasa seperti bentuk lain dari manipulasi. Apakah kali ini benar-benar tulus? Ataukah hanya bagian dari upaya untuk membuat aku merasa bersalah? Aku menatapnya tanpa berkata-kata, menunggu agar dia melanjutkan ceritanya. Aku tahu selama ini aku terlalu fokus pada uang, pada bagaimana kita bisa hidup dengan apa yang aku berikan. Tapi kenyataannya aku salah, Hilsa, katanya dengan suara bergetar. Aku terjebak dalam investasi bodong. Waktu itu aku berpikir bisa mengubah hidup kita, bisa memberi lebih banyak untuk keluarga kita. Tapi, aku malah kehilangan semuanya.
Aku terdiam mendengar kata-katanya. Johnny, mantan suamiku, yang dulu selalu merasa lebih tahu dan lebih mengontrol semua hal, sekarang mengaku terjebak dalam investasi yang merugikan. Aku merasa campuran antara kesal dan geli. Apakah dia benar-benar begitu naif? Bukankah dia yang selalu mengatur segalanya dalam rumah tangga kami? Bukankah dia yang seringkali menilai aku terlalu boros dan tak bisa mengatur uang? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hilsa, lanjut Johnny, suaranya semakin serak. Aku sudah terjebak dalam masalah keuangan yang besar, dan aku merasa seperti aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa menangani semuanya seorang diri. Aku butuh bantuan, aku butuh kamu kembali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu. Aku merasa pandanganku semakin kabur. Dulu, saat kami masih bersama, aku pernah berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya, mengerti dia, dan bahkan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginannya yang selalu mengutamakan penghematan. Tetapi apa yang dia lakukan dengan keuangannya sekarang? Semua yang sudah terjadi, tidak bisa begitu saja dilupakan. Aku mengatur napasku dan menatapnya tanpa rasa kasihan sedikitpun. Johnny, kataku pelan namun tegas, kamu pikir aku akan kembali hanya karena kamu datang dengan alasan ini? Kamu pikir aku akan tergoda dengan kata-kata manismu lagi, setelah semuanya yang kamu lakukan? Johnny tampak terkejut. Hilsa, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dengan tajam. Kamu ingin aku kembali? Mengapa? Apakah kamu benar-benar berubah? Atau kamu hanya takut menghadapi masalah yang kamu buat sendiri? Johnny, kamu sudah berbuat cukup banyak untuk membuat aku merasa tidak dihargai. Aku sudah cukup menderita di hubungan kita, dan aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Aku bisa melihat air mata di sudut matanya, tapi aku tidak merasa kasihan. Justru, ada rasa lega dalam diriku. Seiring waktu, aku telah menemukan kebahagiaan dan kebebasan yang sudah lama hilang. Aku sudah tidak merasa terikat dengan Johnny lagi. Kami bukan lagi suami istri, dan aku tidak akan pernah kembali ke hidup yang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Aku tidak peduli lagi, Johnny, lanjutku dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah menemukan kebahagiaanku tanpa kamu. Aku tidak akan kembali ke dalam hubungan yang seperti itu. Kita sudah berpisah, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku sudah cukup hidup dalam bayang-bayangmu. Johnny menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat dia menahan tangis. Aku mengerti, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku benar-benar berharap kamu bisa memaafkanku, Hilsa. Namun aku sudah tidak bisa lagi merasakan apapun untuknya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan, dan sekarang aku tahu aku tidak ingin kembali ke sana. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tidak akan membiarkan apapun, termasuk permohonan maaf Johnny, untuk mengubah arahku.